Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim, dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Amin, amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan satu kisah dari Lia Maya. Wah, ini kisahnya keren nih teman-teman nih. Judulnya aja menarik ya. Warung Jamu Kesuburan Nyi Kenconowati. Dan untuk kisah Lia Maya kali ini cukup menarik nih, karena akan menceritakan tentang pemilik warung jamu kesuburan. Waduh, nih warung jamu kesuburan apa sih? Jadi maksudnya orang-orang yang belum punya anak ini kalau minum jamu ini bisa cepat isi. Tapi di sini ironisnya si pemilik warung jamu tersebut belum punya anak. Waduh, aneh juga ya. Dan di sini menjadi tanda tanya besar hingga pada akhirnya terjadilah sesuatu yang benar-benar di luar nalar. Apa sih sesuatu yang di luar nalar itu? Oke, sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Ekstrim, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya untuk channel Ilo Ekstrim. Kami upload setiap hari teman-teman, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Warung Jamu Kesuburan Nyi Kenconowati. Pagi menjelang siang, sekitar pukul 10, terlihat para ibu-ibu yang tengah berkumpul di dekat warung jamu kesuburan milik Puspa. Mereka sibuk menggosip, sementara Puspa di dalam warung sibuk meracik jamu untuk para pelanggannya yang datang dari luar kota. Mbak Puspa, katanya warung jamu ini turun-temurun ya, makanya banyak yang berhasil hamil setelah minum jamu di sini ya, ucap pelanggan yang baru pertama kali mencoba jamu di warung Puspa. Enggak Mbak, saya meneruskan usaha keluarga saya. Soalnya garis keturunan terakhir hanya sisa saya saja, jelas Puspa. Ya, usaha warung jamu kesuburan tersebut memang sudah sepenuhnya dikelola oleh Puspa. Namun, gelar nama warung jamu tersebut masih sama seperti saat pertama kali dibuka, yakni Jamu Nyi Kenconowati. Dahulu, warung jamu Nyi Kenconowati mulai dikenal namanya saat salah satu noni Belanda yang sudah lama belum hamil mencoba meminum jamu buatan Nyi Kenconowati dalam beberapa waktu. Hingga akhirnya tidak berlangsung lama, noni Belanda tersebut langsung hamil dan memiliki keturunan. Dari situlah jamu kesuburan Nyi Kenconowati mulai dikenal dan banyak pelanggan yang rela jauh-jauh mendatangi beliau. Namun sayang, masa kejayaan tersebut sudah seperti ditelan bumi. Saat ini, warung jamu yang dikelola Puspa sudah tidak seramai dulu. Bahkan, Puspa pun kerap jadi bahan omongan oleh tetangga-tetangganya. Monggo, bismillah dulu, ucap Puspa memberikan segelas jamu kesuburan racikannya. Dengan senang hati, pelanggan tersebut pun meminumnya sampai habis dan memesan beberapa botol untuk dibawa pulang. Setelah pelanggannya pulang, tiba-tiba saja Puspa didatangi oleh para ibu-ibu yang sedari tadi berkumpul. Puspa, orang mana lagi yang barusan kamu tipu? Celetuk Yati. Ya Allah, maksud Mbak Yati apa ya? Tanya Puspa tak mengerti. Alah, gak usah pura-pura gak ngerti deh sama omongannya si Yati. Wah, emang kamu itu jualan jamu tapi nipu kok, celetuk Sutini. Maaf ibu-ibu, saya gak pernah nipu siapapun kok. Saya jualan jamu jujur. Bukannya kalian juga tahu kalau usaha yang saya pegang ini usaha turun-temurun dari keluarga saya? Iya, turun-temurun sih memang, tapi hasilnya itu loh, dan gak kayak dulu, jatuh si Yati. Lagi pula kamu kok nggak tahu malu gitu Puspa. Jualan jamu kesuburan tapi kamu sendiri nggak hamil-hamil, ucap Endang. Seketika
Hati Puspa seperti diperas sampai kering. Ia tak tahu apa kesalahannya, sampai-sampai para ibu-ibu tersebut selalu menghina dirinya saat selesai melayani pembeli. Ya, Puspa memang belum dikaruniai seorang anak, bahkan ia juga rutin meminum jamunya sendiri. Namun kembali lagi, meminum jamu adalah bentuk ikhtiar, selebihnya tergantung Allah. Lebih baik kalian bubar daripada sibuk mengotori mulut kalian sendiri, ucap Puspa yang berlalu menuju dapur tempat ia meracik jamu. Ia duduk di kursi yang terbuat dari anyaman bambu, lalu menangis. Hatinya teramat perih karena hampir setiap hari ia dihina karena belum memiliki keturunan, karena menjual jamu kesuburan yang sudah diwariskan turun-temurun. Andai ibu masih ada, aku nggak mungkin mau melanjutkan usaha ini, celetuk Puspa dengan isakan. Sementara di sisi lain, Damar yang baru saja pulang berbelanja rempah-rempah pun terkejut saat melihat sang istri tengah menangis. Dek, kamu kenapa, Dek? Tanya Damar yang langsung menghampiri Puspa dan mengusap kedua pipi Puspa yang sudah basah akibat air mata. Aku nggak apa-apa, Mas, lak Puspa sambil mengusap pipinya yang basah akibat air matanya itu. Jangan bohong, Mas tahu kamu pasti ada apa-apa, ucap Damar yang langsung duduk di samping Puspa. Puspa pun langsung bersandar di pundak suaminya itu. Andai kita sudah punya keturunan, mungkin warung jamu kita bakal ramai terus kayak waktu dipegang ibu ya, Mas, ucap Puspa yang langsung membanding-bandingkan. Shh, gak boleh ngomong gitu. Anak, jodoh, rezeki, maut, itu semua sudah menjadi ketetapan takdir. Puspa hanya mengangguk, namun wajahnya masih terpancar aura kesedihan yang tak dapat ia tutupi. Pasti ini ulah ibu-ibu julid lagi ya, tanya Damar yang dibalas anggukan oleh Puspa. Sebagai seorang suami, Damar juga terkadang tidak ikhlas kalau istrinya menjadi bahan gunjingan setiap hari hanya karena masih belum memiliki keturunan. Namun, mau bagaimana lagi, Damar tidak bisa membungkam mulut ibu-ibu julid dan hanya mampu saling menguatkan. Wis, jangan dipikirin, buang-buang waktu mikirin mereka yang gak penting itu. Yang penting, kamu pasti bisa mempertahankan usaha turun-temurun. Itu adalah pencapaian luar biasa. Kamu mah terlalu berlebihan, Mas, ucap Puspa yang pada akhirnya kembali tersenyum. Begitulah cara Damar meredam rasa sedih yang Puspa rasakan, walau sebenarnya ia juga sama halnya dengan Puspa, sedih, perih jika mendengar cemoohan para tetangga yang kerap mempertanyakan kesuburan mereka. Kamu udah selesai, Mas, belanjanya? Tanya Puspa. Sudah, ini mau masin dulu ya. Yos, kalau gitu biar aku bantu. Gak usah, Dek, kamu istirahat aja, pasti dari tadi kamu capek toh. Puspa hanya tersenyum lalu mengangguk. Ia lalu pergi meninggalkan Damar yang mulai sibuk menyusun rempah-rempah. Puspa kembali ke dalam warung dan membereskan bekas ia membuat jamu tadi. Sebentar lagi makan siang, aku harus masak dulu nih, gumam Puspa sembari berlalu memasuki rumah. Ya, warung jamu dan rumah Puspa memang bersebelahan dan memiliki akses satu pintu yang langsung tersambung hingga mempermudah Puspa dan Damar untuk bolak-balik antara warung dan rumah. Di dapur rumah, Puspa mulai sibuk memasak untuk makan siang mereka karena mereka hanya memang hidup berdua. Hingga tak terasa, menu makan siang pun selesai Puspa masak dan ia tata di atas meja makan. Dengan perlahan, Puspa kembali berjalan menuju warung jamu dan menemui sang suami yang masih sibuk berkutat dengan rempah-rempah. Mas Damar, udah jam makan siang, yuk makan dulu. Iya, Dek, sebentar lagi ini selesai. Sebentar ya, ucap Damar yang dibalas anggukan oleh Puspa. Puspa pun memilih untuk membantu pekerjaan suaminya itu, hingga tiba-tiba saja suara seorang perempuan mengejutkan mereka berdua. Permisi,
Spontan Damar dan Puspa menoleh, yang rupanya ada pelanggan yang datang. Buru-buru Puspa bangkit dari tempat duduknya dan menemui pelanggan tersebut. "Oke, monggo," ucap Puspa dengan ramah. "Apa benar ini warung jamu kesuburan Nyi Kencorawati?" tanya pelanggan tersebut yang memastikan walaupun sebenarnya ia sudah membaca papan di atas warung. "Ah, iya, betul sekali Mbak. Mau jamu kesuburan?" tanya Puspa. Iya, tapi bukan buat saya, melainkan untuk adik saya. Ya, cuman dia nggak mau kesini, malu katanya. Jadi saya yang kesini deh. Bisa dibungkus jamunya?" "Bisa Mbak, ada pilihan, mau pakai botol dan bisa disimpan di kulkas." "Boleh deh Mbak, mau nyoba satu botol dulu ya," ucap pelanggan tersebut. Puspa pun meminta pelanggannya untuk menunggu sebentar karena ia selalu meracik jamunya secara mendadak. Selang beberapa menit, tiba-tiba rombongan ibu-ibu menggosip kembali datang dan menyapa pelanggan Puspa. "Dari luar kota ya Mbak?" tanya Yati. "Iya Ibu," jawab pelanggan tersebut. Mau beli jamu kesuburan ya?" tanya Endang. "Memangnya di sini ada jamu lain selain jamu kesuburan?" tanya pelanggan itu. Sementara Puspa yang sudah tahu arah bicara para ibu-ibu pun hanya mendengus kesal sembari meracik jamunya. "Cuma jualan jamu kesuburan sih." "Tapi yang jualan malah gak subur," celetuk Yati sambil melirik ke arah Puspa dengan sinis. "Loh, masa sih? Memangnya yang jualan belum punya anak?" tanya pelanggan itu heran. "Ya belum Mbak, saksinya ini loh kami tetangganya si Puspa sama Damar itu cuma hidup berdua. Mereka udah lama banget nikah tapi belum punya anak. Malah jualan jamu kesuburan. Wong sendiri aja gak bisa hamil." Cetus si Yati. Seketika Puspa menghentikan aktivitasnya. Ia menarik nafasnya dalam-dalam lalu menghampiri Yati dan juga Endang yang sibuk mengajak pelanggannya mengobrol. "Maaf ibu-ibu, apa tidak ada pekerjaan lain selain menggosip?" celetuk Puspa. Mbak Puspa, maaf ya, saya nggak jadi pesan jamunya deh kalau gitu. Permisi," ucap pelanggan tersebut kemudian berlalu pergi. Sementara Yati dan Endang yang melihat pelanggan Puspa pergi pun hanya tersenyum puas. "Puas kan? Puas kalian. Udah bikin pembeliku pergi," ucap Puspa dengan kesal. "Loh, apa yang kita ucapin kan benar. Lebih baik kamu jualan yang lain aja Puspa. Kecuali kamu udah bisa hamil, baru deh kamu teruskan ini warung mendiang keluargamu," ucap Endang getus. "Sudah cukup kalian terus menghina. Memang saya salah apa? Saya salah apa sama kalian? Kenapa kalian terus-menerus mengganggu urusan saya?" ucap Puspa dengan suara lantang dan gemetar. Selama ini Puspa selalu diam dengan tingkah laku Yati dan juga Endang yang kerap membuat pelanggannya pergi dan tidak jadi membeli. Namun kali ini kesabarannya sudah mulai di ujung tanduk. Ia tidak dapat lagi membendung amarahnya hingga keributan pun terjadi. Sementara Damar yang mendengar kegaduhan pun bergegas menghampiri sang istri yang juga berusaha melerai. Sudah, lebih baik Mbak Yati dan Mbak Endang pergi aja," ucap Damar. Yati dan Endang pun pergi dengan wajah yang masih sinis. Sementara Puspa nafasnya menderu. Ia masih sangat marah dan sedih karena selalu diperlakukan seperti itu. Damar pun langsung memeluk erat tubuh sang istri dan mengusap kepalanya dengan halus. "Yang sabar ya dek, kan kamu tahu mereka begitu, jangan diladenin ya. Tapi gara-gara mereka pelanggan kita hilang Mas. Kok kesel. Kenapa sih mereka segitunya sama aku? Memangnya apa salahku Mas?" ucap Puspa terisak. Ia tak kuasa membendung air matanya. Di sisi lain, Damar hanya terdiam memeluk erat tubuh Puspa dengan perasaan bersalah karena tidak dapat berbuat apa-apa. Bahkan menghentikan mulut-mulut penggosip pun ia tak mampu. "Udah, jangan dipikirin. Kalau rezeki nggak akan kemana ya. Ya wes, kita makan siang aja yuk," ucap Damar yang dibalas anggukan oleh Puspa. Mereka pun berjalan memasuki rumah dan menikmati makan siang mereka dengan senyap. Tak ada obrolan seperti biasa.
Bahkan wajah Puspa masih terlihat murung. "Dek, masih mikirin yang tadi ya?" tanya Damar dengan nada halus. Puspa terdiam. Ia menghentikan pergerakan tangannya, lalu menatap sendu ke arah sang suami yang duduk tepat di hadapannya itu. "Mau sampai kapan kita terus-terusan jadi bahan olokan mereka, Mas? Aku capek digangguin terus. Lama-lama warung jamu peninggalan keluarga aku bisa tutup karena mulut jahat mereka." Damar hanya mendengus. Ia sendiri bingung harus berbuat apa. Pasalnya, masalah mereka hanya satu, yakni belum memiliki keturunan. Suasana kembali hening. Puspa dan Damar saling diam hingga makan siang pun selesai tanpa adanya obrolan kembali. Beberapa hari berlalu. Karena sering mendapat omongan julid dari para tetangga dekatnya, membuat warung jamu milik Puspa semakin sepi. Jarang sekali ada pelanggan yang datang, dan hal tersebut membuat Puspa semakin cemas. Ia takut tidak bisa lagi meneruskan usaha keluarganya yang sudah dibangun sangat lama. Pagi itu, Puspa termenung, duduk di warung jamu dengan tatapan kosong yang terus menatap halaman. "Sampai kapan begini terus?" gumam Puspa yang mulai putus asa. Saat tengah melamun, tiba-tiba saja Puspa terkejut dengan kedatangan Damar yang sudah berada di dekatnya. "Mas, astaga, kamu ini bikin kaget aja sih," celetuk Puspa seraya mengusap dada. "Maafin ya, Dek, kalau masih bikin kaget. Mas mau pamit dulu, ada urusan." Mendengar ucapan sang suami, Puspa pun mengerutkan alisnya. "Mau kemana memangnya?" Mas belum bisa cerita sekarang. Nanti setelah Mas pulang, baru Mas ceritain ya. Mas jalan dulu sekarang," ucap Damar yang langsung berlalu begitu saja tanpa menunggu jawaban dari Puspa. Melihat tingkah sang suami membuat Puspa penasaran. Pasalnya, Damar jarang sekali keluar rumah kecuali urusan belanja rempah-rempah. "Mas Damar mau kemana ya?" gumam Puspa. Damar pun melajukan sepeda motornya dan menjauhi halaman warung. Ia menuju suatu tempat yang letaknya cukup jauh dari rumahnya. Butuh beberapa jam perjalanan, Damar menuju tempat yang ia tuju. Mulai dari jalanan ramai, kini berubah ke jalanan setapak yang penuh dengan bebatuan, hingga tibalah Damar di suatu dusun terpencil yang letak dusunnya berada di tengah-tengah hutan. "Kayaknya bener deh, ini rumahnya," ucap Damar yang mencoba mengamati lokasi. Damar pun mendekati salah satu rumah yang ia tuju. Rumah itu terlihat sederhana dan terkesan suram, membuat Damar seketika bergidik, apalagi dusun tersebut berada di tengah-tengah hutan. Akan tetapi, dengan tekad yang bulat, Damar pun memarkirkan sepeda motornya dan berjalan menuju rumah tersebut. "Permisi," ucap Damar seraya mengedarkan pandangannya. "Permisi." Sunyi. Tidak ada yang menjawab ucapan Damar dan tidak ada yang membukakan pintu rumah tersebut. "Apa jangan-jangan orang lagi nggak di rumah ya?" gumam Damar. Namun, baru saja Damar memalingkan badannya dan hendak pergi, tiba-tiba saja pundaknya ditepuk oleh seseorang dari belakang. Seketika, Damar pun menoleh dan melihat sosok si pemilik rumah dengan pakaian yang serba hitam. Namanya Mbah Wulung. Ia terkenal akan ilmu hitamnya yang dapat mengabulkan setiap permintaan seseorang yang datang kepadanya. "Mau minta apa ke sini?" ucap Mbah Wulung tanpa basa-basi. Anu Mbah," Damar tergagap, entah mengapa jantungnya mendadak berdetak lebih cepat. "Masuk," titah Mbah Wulung yang hanya dibalas sanggukan oleh Damar. Saat baru memasuki rumah Mbah Wulung, alangkah tercengangnya Damar saat melihat barang-barang dengan simbol yang aneh, bahkan hiasan dinding yang terlihat seperti kepala domba terpampang jelas dan cukup besar. "Duduk." Iya Mbah." Mbah Wulung pun bersila di depan mejanya yang berisi barang-barang aneh dan terlihat menyeramkan. Ada pula bara api yang menyala. Sementara
Damar langsung duduk tepat berhadapan dengan Mbah Wulung dengan wajah yang bingung. Mbah Wulung pun mulai membakar kemenyan, sehingga seketika aroma kemenyan pun menyeruak ke hidung Damar. "Anak," ucap Mbah Wulung yang mengejutkan Damar. Pasalnya Damar belum berucap apapun mengenai permintaannya, namun rupanya Mbah Wulung sudah lebih tahu. "Kok Mbah bisa tahu?" "Hal yang mudah bagi saya. Saya bisa mengabulkannya. Asal kamu siap dengan apa yang harus kamu jalani dan kamu terima." "Apapun itu Mbah, asalkan istri saya bisa hamil dan warung jamu kami kembali mendapatkan kepercayaan dari pelanggan," ucap Damar dengan mantap. Mbah Wulung terkekeh. Ia mulai merapalkan mantra-mantranya dengan mata terpejam. "Di mana istrimu?" Di rumah Mbah." "Besok bawa dia ke sini tepat jam 12 malam. Dek." "Jam 12 malam Mbah?" tanya Damar ragu-ragu. "Ya, kenapa? Tidak sanggup? Kalau memang tidak sanggup, lebih baik urungkan niatmu." Sanggup Mbah," ucap Damar. Setelah pertemuan tersebut, Damar pun disuruh pulang dan kembali lagi esok bersama dengan sang istri tepat di jam 12 malam. Damar kembali menyusuri jalan setapak dan jalanan yang sunyi karena berada di tengah-tengah hutan. Jalanan tersebut memang seperti membelah area hutan, dan siapa sangka rupanya di dalamnya terdapat dusun terpencil dan ada penghuninya. Selang beberapa jam, Damar akhirnya keluar dari jalanan tengah hutan tersebut dan bertemu dengan jalanan normal yang cukup ramai hingga tibalah ia di rumah. Sesampainya di rumah, rupanya warung jamu terlihat tutup. "Loh, tutup sih?" gumam Damar sembari turun dari motor. "Dek." Damar melesak masuk ke dalam warung dan berjalan menuju area rumah. Dia melihat sang istri tengah duduk sembari menjahit daster yang sudah bolong. "Dek, kok warungnya kamu tutup sih?" tanya Damar. "Aku lagi males Mas, lagi pula percuma buka, nggak ada pembelinya," ucap Puspa putus asa. Damar hanya menarik nafas panjang. Ia paham betul apa yang dirasakan oleh sang istri, sehingga tanpa banyak bicara, Damar pun duduk di samping istrinya dan memeluknya erat. "Dek, Mas ada usul. Kamu mau ikut gak cara Mas?" "Cara? Maksudnya cara apa sih Mas?" "Mas tadi pergi ke dukun sakti. Yang kata teman Mas, beliau bisa mengabulkan apapun yang kita minta, termasuk keturunan," ucap Damar. "Jadi?" tanya Puspa yang masih tidak mengerti. "Kalau kamu mau, kita bisa ke sana besok malam. Percaya sama Mas, kita pasti secepatnya bakal punya anak. Dan kalau kamu hamil, otomatis pelanggan bakal percaya lagi sama kita." "Tapi Mas..." "Dah, jangan banyak tapi-tapian. Apa kamu mau Dek, kita begini terus?" Puspa menggeleng, tapi hatinya ragu mengenai usulan dari sang suami, apalagi menyangkut tentang dukun sakti. Bahkan seumur-umur Puspa belum pernah mendatangi dukun untuk suatu hal. Melihat wajah sang istri yang terlihat bimbang, Damar mencoba terus meyakinkan Puspa, hingga akhirnya Puspa luluh dan mau mengikuti saran dari Damar. Hingga tibalah hari di mana Damar harus membawa Puspa tepat di jam 12 malam ke rumah Mbah Wulung. Tepat pukul 9 malam, Damar mulai menggunakan jaket tebal dan mempersiapkan mantel di jok motor, takut kalau nanti bertemu hujan, dan mempersiapkan tangki motor dengan full bensin. "Mas, kenapa nggak tadi sore aja sih? Apa harus malam?" tanya Puspa bingung. "Ya itu permintaan Mbah Wulung. Kemarin sebenarnya Mas itu udah kesana dan ternyata harus bawa kamu Dek." "Oh, jadi kemarin kamu itu pergi ke rumah dukun sakti itu," ucap Puspa yang dibalas anggukan oleh Damar. "Udah yuk, sekarang jalan aja biar sampai tepat waktu." Puspa hanya mengangguk lalu membonceng sepeda motor suaminya itu. Mereka memulai perjalanan. Hingga 1 jam berlalu, tibalah mereka di ujung jalan yang akan memasuki area hutan. "Loh Mas, kita ke hutan?
Kamu yakin malam-malam begini lewat jalanan kayak gini? Apa nggak ada jalan lain? Ucap Puspa yang bergidik ngeri melihat jalanan yang gelap gulita, ditambah jalanannya tidak halus, banyak bebatuan kecil. Ini cuma jalan satu-satunya, Dek. Lagi pula dusunnya memang ada di tengah hutan. Astaga, Mas, kamu kenapa nggak ngomong sih? Kamu cari mati ya? Jam segini lewat jalanan hutan. Kalau ketemu setan atau hewan buas gimana? Tanya Puspa protes. Ia sudah membayangkan betapa ngerinya melewati jalanan tersebut, apalagi kondisi yang gelap gulita. Sudah, jangan banyak protes. Percaya aja sama Mas. Kalau kamu takut, kamu peluk Mas. Tutup mata kamu. Tita Damar. Puspa hanya mendengus. Mau tak mau, ia menuruti perkataan sang suami demi tujuan yang ia tekadkan. Sepeda motor Damar pun mulai memasuki jalanan tersebut. Tubuh Puspa dan Damar pun terlihat ikut terguncang karena jalanan yang tidak rata. Angin malam menerpa tubuh mereka sehingga membuat mereka berdua menggigil kedinginan. Ditambah sesekali terdengar siulan burung yang menggema di kegelapan malam. Puspa yang merasa takut memilih untuk memejamkan kedua matanya, sementara Damar fokus dengan kemudi hingga mereka tak sadar ada sepasang mata yang mengamati dari kegelapan malam. Sosok mengerikan yang bertubuh manusia namun berkepala domba dengan tanduk panjang yang menjulang. Masih jauh ya, Mas? Tanya Puspa yang masih memejamkan mata. Sebentar lagi sampai, Dek. Sabar ya. Kalau takut meremaja, ucap Damar yang hanya dibalas sanggukan oleh Puspa. Setelah perjalanan panjang dan menegangkan, akhirnya mereka pun sampai tepat di halaman rumah Mbah Wulung yang terlihat remang-remang. Rupanya Mbah Wulung hanya menggunakan damar cemplik di beberapa bagian rumahnya. Itulah sebabnya rumahnya dengan keadaan remang-remang. Udah sampai, Dek. Mendengar ucapan Damar, Puspa pun mencoba membuka kedua matanya. Ia langsung mengedarkan pandangannya dan langsung terfokus ke rumah Mbah Wulung. Ini rumahnya. Iya, ayo turun. Damar dan Puspa pun turun dari sepeda motor, kemudian berjalan menuju pintu rumah Mbah Wulung. Sementara Puspa dengan wajah takut, ia memegangi tangan suaminya dengan kencang dan mata yang masih terus melihat-lihat area sekitar. Belum sempat Damar mengetuk pintu, tiba-tiba saja pintu rumah berbunyi dan terbuka dengan sendirinya. Sontak membuat keduanya terkejut dan saling tatap. "Masuk," ucap Mbah Wulung dari dalam. Damar dan Puspa pun masuk ke dalam rumah, kemudian duduk tepat di hadapan Mbah Wulung. "Saya gak terlambat kan, Mbah?" tanya Damar memastikan. Mbah Wulung hanya terkekeh cukup kencang hingga suaranya cukup nyaring dan menggema. Kini Mbah Wulung mulai membakar kemenyan dan merapalkan ajian. Sementara Puspa terlihat sangat tegang melihat Mbah Wulung. "Ulurkan tangan kalian," titah Mbah Wulung. Sontak Damar dan Puspa saling tatap lalu mengulurkan tangan kanan mereka. Hingga tiba-tiba saja Damar yang lebih dulu memekik disusul oleh Puspa yang rupanya tangan mereka berdua digores menggunakan keris kecil tanpa aba-aba. Darah yang menetes ditampung di wadah kecil seperti mangkuk yang terbuat dari tanah liat. Darah Damar dan juga Puspa bercampur menjadi satu. "Sudah," Puspa meringis kesakitan, sementara Damar dengan sigap merobek ujung bajunya dan melilitkan robekan bajunya ke telapak tangan Puspa. "Sabar ya, Dek," ucap Damar yang dibalas sanggukan oleh Puspa. Setelah itu, barulah Mbah Wulung juga menggoreskan tangannya yang berhasil membuat Puspa kembali menahan ngilu. Darahnya ditampung di wadah yang sama. Kini darah Damar, Puspa dan Mbah Wulung bercampur menjadi satu. Lalu mangkuk tersebut pun diberikan kepada Damar. "Minumkan darah ini ke istrimu." Damar dan Puspa pun terkejut saat mendengar perintah dari Mbah Wulung. Seketika Puspa pun menolak. Mana mungkin ia bisa menelan darah,
apalagi itu darahnya sendiri yang sudah dicampur dengan darah Damar dan juga Mbak Wulung. Damar pun tak tega memaksa Puspa hingga ia bergeming sampai suara Mbak Wulung menggema. "Kalau kalian ragu apalagi takut, lebih baik pulang," tegas Mbak Wulung. Namun tiba-tiba saja Puspa kembali mengingat kejadian-kejadian pahit yang selalu menimpa dirinya setiap hari, hingga entah keberanian dari mana Puspa langsung menyambar mangkuk tersebut dan meminum darahnya sampai habis tak bersisa. Seketika perutnya terasa mual. Damar pun yang melihatnya ikut mual, sementara Mbak Wulung hanya menyunggingkan senyuman di ujung bibirnya. "Ritual terakhir pengikat sukma. Mari ikuti saya," ucap Mbak Wulung yang bangkit dari duduknya. Begitu pula dengan Damar dan Puspa yang mengikuti langkah Mbak Wulung. Rupanya mereka berjalan menuju sendang yang tak jauh dari rumah Mbak Wulung. Hanya dibantu cahaya dari Damar Cemplik dan cahaya rembulan, tibalah mereka di tepi sendang. Puspa dan Damar pun disuruh untuk berendam di sendang tersebut. Hingga air dingin sendang tersebut menusuk masuk ke dalam tubuh mereka. Mereka berdua bergandengan dengan tubuh yang mulai menggigil, sementara Mbak Wulung kembali melantunkan ajian-ajian dan menaburkan kembang ke tubuh Damar dan juga Puspa. Seketika suara gemuruh pun terdengar, cukup nyaring dan menggema disusul oleh kilatan petir yang membuat suasana semakin mencekam. Bahkan semilir angin malam pun semakin kencang hingga menerbangkan dedaunan kering yang berada di area sendang. Damar dan Puspa pun semakin menggigil hingga wajah mereka berubah pucat, hingga tiba-tiba dari balik sendang muncul sosok yang menyeramkan, berkepala domba, bertanduk tajam dengan mata merah menyala berada di tengah mereka. Suara erangan menggema membuat mereka berdua semakin bergidik ngeri. Mbak Wulung yang melihat kehadiran sosok tersebut langsung menundukkan kepalanya, memberi sesembahan kepada sosok tersebut, hingga akhirnya sosok itu pun pergi. Namun Damar dan juga Puspa belum bisa melihat sosok tersebut. "Sudah selesai," ucap Mbak Wulung. Kini Damar dan juga Puspa kembali ke rumah Mbak Wulung dan sudah berganti pakaian yang diberikan oleh Mbak Wulung, pakaian sederhana seperti jubah berwarna hitam. "Kalian sudah terikat dengan Baal. Kalian sudah menjadi bagian dari kami. Ingat, banyak pantangan yang harus kalian jaga. Dan tepat di Jumat Kliwon, kalian harus selalu datang dan berkumpul bersama kami," jelas Mbak Wulung. Damar dan Puspa pun tidak begitu mengerti dengan ucapan Mbak Wulung. Namun karena ritual sudah dilakukan, Damar dan juga Puspa hanya bisa patuh tanpa banyak bertanya. "Pulanglah. Selang 1 minggu, kalian akan mendapatkan apa yang kalian inginkan," sesuai arahan Mbak Wulung. Damar dan Puspa bergegas pulang dan kembali bertemu dengan jalanan hutan yang sunyi dan sepi. Sesampainya di rumah, Puspa dan juga Damar yang merasa sangat lelah pun langsung tertidur begitu saja. Namun saat tengah tertidur pulas, Puspa bertemu dengan sosok junjungannya yang baru itu. Ya, sosok bertubuh manusia berkepala domba dengan tanduk tajam. Di dalam mimpinya itu, Puspa bersenggama dengan sosok tersebut. Namun aneh, Puspa sama sekali tidak takut. Ia justru menikmati hubungan ranjang tersebut, hingga akhirnya suara kokokan ayam jantan membangunkan Puspa. "Badanku kok sakit semua ya? Apa karena perjalanan semalam ya?" gumam Puspa. Saat melihat ke samping, dia melihat Damar masih tertidur pulas. Namun tiba-tiba saja matanya tertuju pada telapak tangan Damar yang lukanya menghilang. Karena penasaran, Puspa pun mencoba membuka lilitan kain di tangannya.
Dan benar saja, lukanya pun menghilang tanpa ada bekas. Aneh, bukannya semalam, ucap Puspa menggantung. Tak mau ambil pusing, Puspa pun memilih bangkit dari ranjang dan melakukan aktivitas seperti biasa. Hingga tak terasa, 1 minggu pun berlalu begitu saja. Puspa yang sedang memilih stok rempah-rempah pun tiba-tiba merasakan mual yang luar biasa. Hingga hari itu, ia harus bolak-balik ke kamar mandi beberapa kali sampai tubuhnya terasa sangat lemah. Dek, kita periksa aja dulu yuk, ucap Damar yang dibalas sanggukan oleh Puspa. Saat diperiksa ke bidan terdekat, rupanya Puspa dinyatakan positif hamil. Mendengar hal tersebut membuat tangisnya pecah seketika. Ia tak menyangka usaha mereka mendatangi Mbak Wulung kini membuahkan hasil. Betapa bahagianya hari itu, hingga Damar dan Puspa pun mengumumkan kehamilan mereka kepada tetangga-tetangganya. Alah, baru hamil aja udah segitunya banget. Jangan terlalu senang, nanti keguguran, ucap Yati dengan sinis. Iya, yang terlalu berlebihan itu kan gak baik, timpal Endang. Mendengar dua tetangganya yang super julid itu membuat Puspa naik pitam dan berlalu begitu saja ke dalam kamar. Dasar manusia julid, semoga aja mulutnya bisu, jadi gak bisa julitin orang lagi, ucap Puspa dengan amarah yang memuncak. Setelah kabar kehamilan Puspa tersebar, kini warung jamu kesuburan milik Puspa pun langsung ramai didatangi oleh pelanggannya, entah itu dari desa sebelah, satu desa, bahkan banyak yang dari luar kota. Hingga beberapa bulan berlalu, usaha warung jamu kesuburan milik Puspa pun langsung melejit sukses, bahkan ia bisa membayar beberapa rewang untuk membantu-bantu. Tak tanggung-tanggung, rupanya juga banyak pelanggan Puspa yang berhasil. Namun, dari balik keberhasilannya itu, ada satu hal yang mereka lakukan. Setiap Jumat Kliwon, Puspa dan Damar harus kembali ke rumah Mbak Wulung dengan menggunakan jubah hitam. Di sana, mereka berkumpul di dekat sendang. Bukan hanya Damar dan Puspa, melainkan ada juga beberapa orang asing yang mereka tidak kenal. Ritual demi ritual pun mereka lakukan, dan setiap selesai ritual, Damar dan juga Puspa membawa sebotol air sendang yang nantinya akan dicampurkan untuk pembuatan jamu mereka. Hingga tak terasa, usia kehamilan Puspa pun kini menginjak 7 bulan. Puspa yang sudah cukup mapan menggelar acara syukuran dan memanggil semua tetangganya untuk datang ke rumah. Begitu pula dengan Endang dan juga Yati yang kerap julid dengan kehidupan Puspa. Suasana malam itu terlihat cukup ramai di rumah Puspa. Mereka bersuka cita atas kehamilan Puspa, namun tidak dengan Yati dan Endang. Yat, kamu ngerasa aneh gak sih sama kehidupannya si Damar dan Puspa? Kok bisa ya? Setelah hamil usaha mereka langsung lancar, ucap Endang kepada Yati. Iya, aku curiga deh, jangan-jangan ada apa-apanya lagi. Ada apa-apanya gimana Mbak Yati, Mbak Endang? Ucap Puspa yang datang tiba-tiba. Melihat kedatangan Puspa, Endang dan Yati pun jadi salah tingkah. Kalian itu loh, kayaknya gak pernah seneng deh sama kehidupanku. Ada apa? Tanya Puspa dengan sindiran halus. Siapa juga yang gak suka? Kepedean kamu, celetuk Yati. Sudah, jangan julid-julid. Malam ini kan acara syukuran, nikmati aja dengan yang ada. Jarang-jarang loh kalian makan enak. Ledek Puspa yang berlalu begitu saja. Mendengar ucapan Puspa, Yati dan Endang pun merasa kesal karena direndahkan. Tak luput, sumpah serapah pun keluar dari mulut mereka berdua. Ih, belagu banget. Semoga aja lahirannya nanti sungsang, ucap Yati. Karena kesal, Yati dan juga Endang memilih untuk pulang lebih dulu. Namun, yang tidak diketahui mereka, ada hal mengerikan yang sudah menanti mereka berdua. Sesampainya di rumah masing-masing, Yati dan juga Endang diteror oleh sosok mengerikan.
dari junjungan Puspa dan juga Damar, dan karena hal tersebutlah membuat Yati jatuh sakit, sementara Endang jatuh dan terbentur hingga menjadi stroke. Pagi itu, suasana warung jamu sudah terlihat cukup ramai. Banyak pelanggan yang antri, bahkan para pekerja pun kalang kabut dalam melayani. Sementara dari ambang pintu yang terhubung antara rumah dan warung jamu, Puspa dan juga Damar terlihat sumringah melihat usaha mereka yang terus melejit. Gak nyangka ya mas, usaha kita sudah sampai di titik ini. Iya dek, rupanya keputusan kita saat itu tidak salah. Iya mas, iya, dengar-dengar katanya Mbak Yati sakit dan Mbak Endang juga stroke. Syukurlah, itu balasan yang setimpal buat mereka, celetuk Damar. Puspa hanya mengangguk dan tersenyum puas melihat hukuman yang setimpal atas apa yang dilakukan oleh Endang dan juga Yati. Hingga beberapa bulan berlalu begitu saja, kini usia kehamilan Puspa sudah 9 bulan dan sudah mendekati masa-masa melahirkan. Segala kebutuhan jabang bayi pun sudah dipersiapkan jauh-jauh hari dengan lengkap, apalagi mengingat bayi yang akan dilahirkan oleh Puspa merupakan bayi kembar. Malam itu, tepat di jam 12 malam, Puspa yang tengah tertidur pulas tiba-tiba merasakan kontraksi. Dia akan melahirkan. Dengan tangan gemetar, ia mencoba membangunkan suaminya. Mas Damar. Damar pun langsung terbangun dan panik saat melihat Puspa tengah meringis kesakitan dan juga air ketuban yang terlihat sudah pecah membasahi kasur mereka. Aduh mas, sakit mas, panggil bidan mas, cepet, teriak Puspa. Damar pun langsung membangunkan pekerja yang memang tinggal di rumah mereka, yakni Wati, untuk menjaga Puspa sementara ia pergi menuju bidan terdekat. Yang sabar ya bu, ucap Wati dengan wajah yang panik. Wati, sakit Wat. Selang beberapa puluh menit, Damar sudah kembali bersama dengan bidan yang saat itu juga langsung membantu proses melahirkan. Hingga tak lama kemudian, terdengar suara tangis bayi yang menggema disusul oleh bayi yang kedua. Namun, bayi kedua kondisinya berbeda, cacat, bahkan tidak menangis sama sekali. Astagfirullah, pekik bidan yang menangani. Sementara Puspa terlihat tengah mengatur nafasnya dengan wajah yang pucat pasi dan keringat membasahi tubuhnya. Bidan pun langsung membersihkan kedua bayi tersebut dan meletakkannya di atas kasur bayi samping ranjang Puspa. Selamat ya Pak Damar, bayi Anda kembar, tapi yang satunya, ucapan bidan itu menggantung. Tapi kenapa ibu? Tanya Damar penasaran. Bapak bisa cek sendiri, jangan lupa diazani ya. Damar yang penasaran pun langsung masuk ke dalam kamar, sementara Wati masih terdiam di ambang pintu. Dan betapa terkejutnya Damar saat melihat salah satu bayinya dengan bentuk yang berbeda. Kulitnya berwarna merah dan di kepalanya ada tanduk kecil. Astaga, pekik Damar. Ia kembali menemui bidan dan memberikan sejumlah uang cukup banyak untuk tutup mulut perkara masalah ini. Tolong tutup rapat masalah ini, ucap Damar kepada bidan. Bidan yang sudah mendapatkan bayarannya pun diminta untuk pergi, sementara Wati diminta untuk kembali ke kamarnya. Dan kini hanya ada Damar, Puspa dan kedua bayinya di dalam kamar itu. Mas, kenapa bayi kita yang satunya kayak gini? Aku gak mau. Apa kata tetangga nantinya? Ucap Puspa dengan isak tangis. Damar pun yang terlihat bingung dan panik, hingga akhirnya ia mendapatkan ide untuk membunuh saja bayi aneh tersebut. Tiba-tiba Damar membekap bayi tersebut hingga meninggal dunia, sementara Puspa pun tidak merasa keberatan mengenai hal tersebut karena Puspa tak ingin menanggung malu. Namun yang tidak mereka ketahui, junjungan mereka menjadi murka karena itu adalah titisannya. Malam itu juga Damar dan juga Puspa didatangi oleh sosok tersebut yang tidak menampakkan wujud, hanya suaranya saja yang menggema.
Dasar manusia tak tahu diri. Kalian harus membayar semuanya. Suara tersebut cukup nyaring menggema tanpa wujud. Seketika Damar dan Puspa tersungkur memohon ampun. Tapi sayang, tiba-tiba tubuh Damar terlempar ke tembok hingga terluka dan mengeluarkan darah dari mulutnya. Mas Damar, bekik Puspa. Berikan anak itu, ucap sosok tersebut. Seketika Puspa melihat bayinya masih hidup tengah menangis. Dia langsung meraih bayi tersebut dan berlari membawanya ke kamar Wati. Wati, Wati. Wati yang mendengar suara majikannya langsung keluar dari kamar. Ya bu, ada apa ya bu? Tanya Wati bingung. Cepat bawa anak saya kemanapun, asalkan dia selamat, tolong. Ada apa ya bu sebenarnya? Udah cepat, ucap Puspa yang berlalu kembali hendak menolong Damar. Wati yang bingung pun tiba-tiba saja melihat sosok mengerikan yang tengah menatap dirinya. Ia yang ketakutan pun berlari begitu saja keluar rumah dan membawa serta bayi tersebut. Sementara di dalam kamar, Puspa yang hendak menolong Damar pun tiba-tiba melihat api menyambar di rumahnya. Mas, ayo cepet mas, ucap Puspa yang berusaha memapat tubuh Damar. Namun tubuhnya tak kuat, ditambah ia baru saja melahirkan hingga tidak memiliki banyak tenaga. Pergi deh, pergi, ucap Damar. Tapi mas, pergi, selamatkan anak kita. Anak kita pasti selamat. Ayo mas, kita selamatkan diri kita. Namun tiba-tiba saja sosok junjungan mereka datang di tengah-tengah api yang mulai melahap warung dan juga rumah mereka. Hingga akhirnya mereka berdua pun terjebak, tidak dapat keluar dan terbakar hidup-hidup. Suasana malam itu terlihat ramai. Banyak warga desa yang berusaha memadamkan api. Namun karena api yang sangat besar, api itu tidak dapat dipadamkan dan membakar habis warung dan rumah Puspa dan juga kedua pemiliknya. Di sisi lain, Wati yang bingung harus berbuat apa dengan bayi tersebut pun memilih menitipkan bayi tersebut di panti asuhan. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Lia Maya. Waduh, Puspa. Di awalnya udah keren, tapi akhirnya Puspa dan suaminya akhirnya terperosok ke dalam jurang kegelapan. Aduh, sangat disayangkan ya. Lagian, kenapa juga sih orang punya warung jamu kesuburan tapi belum punya anak? Apakah yang punya pabrik jamu tolak angin nggak boleh masuk angin? Kan enggak. Berarti yang punya pabrik jamu tolak angin ya dia pasti pernah masuk angin juga. Sebenarnya gak ada masalah sih. Tapi mungkin ya salah satu trik marketing atau trik dagang bisa aja tuh, biar buat balesin sakit hati sama tetangganya yang julid-julid itu, pasangin aja plang di situ. Warung jamu kesuburan Mbak Puspa yang belum punya anak. Wah, itu pasti jadi menarik tuh kalau menurut saya tuh. Jadi nggak perlu menyimpan bara dendam sampai akhirnya memilih jalan yang gelap untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, dan pada akhirnya hilang semuanya. Hartanya hilang, warungnya hilang, dan nyawanya pun hilang. Ya itulah teman-teman, tidak akan pernah ada pesugihan yang menghadirkan kebahagiaan sejati. Pada akhirnya hanyalah penderitaan. Luar biasa kisahnya. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah baik ya dari kisah barusan dan dibuang yang buruk-buruknya. Dan buat Lia Maya, terima kasih banyak, kisahnya keren banget. Ditunggu lagi untuk kisah-kisah selanjutnya. Dan semoga teman-teman semua terhibur ya dengan kisah barusan para pecinta penikmat horor misteri. Lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Extreme. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like, tombol jempolnya, tombol hype-nya juga boleh diklik dong ya teman-teman ya. Dan jangan lupa untuk link videonya di-share ke teman-temannya yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Buat yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, pasti tidak kalah seramnya, masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.